Yuk, Eh, Suara saya kedengaran, Pak. Boleh saya duluan? silakan. Dari Ya, tadi sebentar ya, Pak. nungguin. Yap. Izin share screen. Oke, mau interiornya. Ya, Pak. Apanya yang Saya mau mau dibuat? masukin di bagian interiornya. Mm-mm. Terus yang Jadi ini. ada ornamen dari rumah tradisional Mm. Sumatera Selatan itu di bagian atapnya tuh di, lebih tepatnya ornamen simbar, Pak. Yang bagian melati sama tirsula ya. Saya tuh pengen masukin ornamen ini nih di beberapa tempat, misalnya kayak di partisi atau di seling-seling atasnya, atau di beberapa perabot, misalnya kayak di kursinya Pak, atau di meja, atau misalnya ada hiasan seperti ini contohnya. Oh, Kira-kira apakah itu bisa Pak? nggak masalah. Cuman gini, tolong ditampilkan juga posisi si simbar, terutama yang melati dan trisula itu posisinya aslinya di mana. Kemudian kamu letakkan, ini kan udah aplikasi semua ya. Tapi kemudian khusus untuk Arnus, tapi kalau untuk PA terserah. Tapi untuk Arnus, posisi aslinya di mana, foto aslinya, kemudian kamu gambar seperti yang ini, itu kan terlihat kursor saya kan. Nah, yang ini itu kan, sorry saya coret aja. Kursornya belum terlihat Pak. Ya oke. Yang ini kan sudah di apa ya, sudah dipindah gitu loh. Artinya aslinya posisinya di mana dan fotonya seperti apa, kemudian coba digrafiskan, ini kan grafisnya, terus kemudian diaplikasikan kan gitu kan. Nah, ini yang belum adalah yang aslinya. Kalau bisa fotonya apa segala macam. Nggak masalah peletakannya, kemudian yang penting juga materialnya. Apakah terjadi perubahan material atau tidak gitu. Itu yang perlu dijelaskan. Lebih ke flow-nya sih, lebih ke logikanya, Kak. Dirimu mengambil ornamen di posisi mana, kemudian apakah keseluruhan ornamen ini atau hanya partnya saja, atau hanya bagian ini Sebenarnya saja. kalau bagian yang partisi itu kurang lebih mirip seperti yang dicontohin Pak. Tapi Mm-mm. kalau yang ceiling itu tuh kemungkinan di bagian pojok sudut-sudut atas Iya. yang seliling. Nah, seperti itu yang bagian trisula ya kemungkinan besar. Nah, itu yang perlu perlu penjelasan. Jadi aslinya, kemudian ini kan gambarnya. Nah, trisula ini diterapkan di posisi di mana, kemudian umpamanya gambar gambar yang ini umpamanya ya, ini diterapkan di mana gitu. Sehingga dalam dalam satu panel ini kamu menerapkan di posisi yang mana dan bagaimana. Lalu materialnya seperti apa. Bisa seperti itu. Kalau di Arnos itu lebih ke logikanya aja, logika kamu mengambil di mana dan penerapannya seperti apa, mungkin ada perubahan material dan segala macam. Gitu sih. Pak, ingin bertanya untuk bagian yang di Arnesin ini, kita buatnya penjelasan seperti ini nih, contohnya kayak PPT gini atau ke paper gitu Pak penjelasan? Nggak usah PPT aja, PPT aja. Lembar Kasih kayak Pak. gini aja, lembar kayak gini aja cukup. Cuman itu ya prosesnya. Syukur-syukur kalau yang penjelasan ini, part ini dilengkapi dengan entah maknanya, entah segala macam. Itu yang juga penting. Sehingga mungkin mungkin mau dikaitkan makna ini itu punya punya pengaruh ke bentuk jadimu itu apa. Kan ornamen itu terkadang punya punya maksud gitu. Apakah kamu menyertakan maknanya juga atau hanya sekedar bentuknya gitu. Ya cukup cukup kayak gini aja tampilannya udah nggak masalah kok. Nggak usah buat laporan kayak laporan tugas sih segala macam, nggak perlu. Langsung presentasi kayak gini ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, next siapa? Saya Pak, Silakan Pak Is. izin share screen Pak. Yap, yap.
Sudah terlihat Pak? Belum. Sedang. Oke, siap. Ngambil atapnya ya. Kalau untuk saya ini, iya Pak, implementasi bentuk atapnya. Kalau dilihat dari yang yang halaman Tuhan itu kan atapnya ada ruangan di atas dan tergolong lebar ya Pak ya. Nah, saya implementasinya atap aula saya Pak, dan juga di Lamban Tuha itu atapnya itu yang menjadi point of view dari tampak bangunan. Nah, untuk di stupa ini di aulanya saya bikin berbeda sendiri karena untuk mengejar point of view itu tadi Pak. Oke. Kemudian modifikasi dari ruang yang ada di atap ini, saya modifikasi di atasnya ada bukaan cahaya dari atas untuk penerangan di dalam aula ya Pak. Oke. Sama sih, idenya hampir sama dengan yang punya Salwa tadi. Yang perlu disampaikan di sini adalah logiknya atau transformasinya. Katakanlah bentuknya atapnya kan gini, kemudian ada tambahan. Nah, kemudian kamu mengambil hanya atapnya saja, skemanya ya. Kemudian ada transformasi, ternyata kamu melengkungkan kayak gini. Nah, ini step 1, step 2, step 3. Ini yang perlu ditampilkan, proses transformnya dari yang original sampai yang penerapan aplikasinya. Itu sih. Mau seperti apa terserah gitu loh, nggak masalah. Atau ini tadi kan ada keterangan bahwa ini ada ruang yang bermanfaat, apa yang ada fungsinya. Dirimu ruangnya bukan berfungsi ada aktivitas, tapi dia punya fungsi untuk memasukkan udara supaya udara masuk dan keluar, bisa aja memanfaatkan cahaya dan segala macam. Artinya ruang di bawah atap ini punya fungsi. Itu kan proses transformasi. Gitu Pak Is. Paham ya? Berarti pemaparan bentuk transformasi itu dari SketchUp terus diimpor kayak nggak apa-apa. simetri nggak apa-apa ya? Dari SketchUp atau sketsa tangan nggak masalah gitu loh. Jadi ditampilkan tadi seperti yang saya ungkap di Salma tadi, bahwa lebih ke lebih kepada ilustrasi aja. Ilustrasi entah pakai SketchUp atau bahkan sketsa tangan, ini nggak masalah. Yang penting buat saya justru ke ini, bagaimana proses transformasinya dari yang original, artinya yang kalian dapat di lapangan KKL, kemudian diaplikasikan ke apa. Lebih ke situ sih. Oke, baik Pak. Oke, thank you. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan Nur. Siap. Yap. Udah terlihat Pak? Nah Pak, jadi ini Pak, kemarin KKL kami yang di Desa Bangke, jadi saya ngambil motif dari rumah baginya itu mau dibikin jadi sun shading di fasad bangunan 6. Nah ini referensi desainnya, si peletakan. Tapi tadi Pak, tadi kan saya lihat yang kata Bapak yang kayak punya Salwa itu tuh posisi aslinya ini belum ditentuin, tapi belum saya masukin di PPT. Nanti ini catatannya kan di situ. Syukur-syukur kemudian ditambahkan dengan ini
posisi aslinya di mana, adakah maknanya atau nilai filosofinya dan segala macam. Itu yang diterapkan. Kemudian diterapkan sebagai sun shading. Syukur-syukur kalau bisa efeknya yang mau diharapkan apa. Kenapa penggunaan sun shading itu tidak hanya sekedar untuk menangkal sinar silaunya, tapi apa yang mau diharapkan. Kan dengan lubang-lubang tersebut maka kan punya efek bayangan kan. Nah, efek bayangan itu apa yang diharapkan? Enggak usah ya kalau bisa dimunculkan dalam ilustrasi, tapi itu kan cukup sulit gitu loh. Tapi cukup keterangannya aja supaya nyambung antara nilai value dari ornamen ini, nilai filosofi atau makna dan segala macam dengan suasana ruang yang dihasilkan dari sun shading ini gitu ya. Sip, thank you. Oke. Nggak ribet-ribet kok, santai aja. Silakan, siapa lagi? Ada Gading, ada Barisan, Marina. Izin Pak, masih Siap. Tapi ini masih sketsa, nggak terlalu rapi. Dari kemarin juga nggak masalah. Ini kan minggu ke-12 masih ada 4 minggu. Udah nampak belum Pak? Sip. Yang mahal itu ini loh sebenarnya. Coret-coretan kayak gini tuh. Tinggal nanti dirapikan. Oke, gimana ceritanya? Jadi ini sebenarnya mau buat kayak gedung kesenian kayak gitu Pak. Nah, dari KKL Lamban Tuha itu kan yang saya tuh ambil dari bentuk yang benar-benar unik dari si rumah tadi, rumah Lamban Tuha itu. Nah, dari bentuk yang unik itu kan ada atap sama strukturnya kalindang. Nah, jadi saya mau buat gedung kesenian itu tuh dari bentuk atap si Lamban Tuha tadi. Nah, makanya jadi bentuknya ada yang pertama, ada yang ini ide pertamanya, terus yang ini ide keduanya. Yang ide pertamanya itu pure bentukan atapnya kayak gini. Tapi pas dilihat lagi tuh kayak kok jadi bentuk piramid kayak gitu. Ya, jadi, karena saya potong. Mungkin karena proporsinya aja. Sebenarnya karena proporsinya aja. Jadi model kayak piramid. Sebenarnya nggak masalah. Ide itu jadi menarik gitu loh. Atap yang model seperti itu punya potensi untuk dikembangkan jadi sebuah amphitheater kan, modelnya kayak gitu kan. Iya. Ya kan kayak piramid yang ada di Meksiko itu kan maksudnya ide. Enggak, itu masalah proporsi aja kok. Iya. Nah, itu yang agak berat dalam pengertian harus punya feeling yang cukup kritis, yang cukup tajam terhadap proporsi di Lamban Tuha itu yang aslinya dengan kemudian penerapannya. Yang bisa diaplikasikan atau yang bisa ditransform adalah kesamaan proporsi. Gitu. Itu sih, itu akan membedakan banget dengan yang ada di Meksiko. Itu yang pertama. Yang kedua gimana? Yang kelindan itu. Yang ini Pak. Yang pertama ini kan kayak lebih bagian depannya itu dikasih tangga yang lebar kayak gitu, karena kan kayak Bapak pernah ngomong kemarin itu tangga tuh cukup krusial kayak itu jadi tempat berkumpul yang kegiatan kayak gitu kan. Makanya jadi kayak tangganya lebih dilebarin. Lagi ini kan kayak fungsinya gedung kesenian. Jadi kalau misalnya banyak pengunjung bisa duduk-duduk di situ kayak gitu. Nah, terus untuk struktur si bagian atas dari yang tangga ini itu kayak mau pakai, kan ada struktur kalindang. Nah, itu kayak mau dibuat kayak struktur ikat kayak gitu Pak, yang bagian di sininya. Sip. Nah, terus untuk bagian fasad yang di depan ini kayak mau ditaruh jendela kayak gitu. Nah, jendelanya itu pakai jendela khas dari si rumah Lamban Tuha itu. Ya. Terus yang untuk ide keduanya itu, karena yang pertama tadi kayak mirip piramid, jadi saya mikir
dari si atap tadi tuh dipotong bagian tengahnya ini. Terus dipisah. Nah, habis dipisah itu di bagian tengah-tengah yang dipisah ini bakal ditaruh struktur yang mirip kayak kalindang. Oke. Jadi kayak panggung kayak gitu bagian di sininya, tapi pakai struktur mirip kalindang. Nah, bawahnya tetap tangga sih. Nah, jadi ini kira-kira kayak gini Pak hasilnya. Sebenarnya bukan dua ide, ini satu ide yang kemudian berjalan selanjutnya kan? Iya sih. Ide kedua itu kan kelanjutan, kok hanya nempel kemudian diangkat, ya nggak apa-apa sih. Saya sih menyebutnya bukan ada satu ide, tapi ide kedua itu pengembangan lanjutan. Ketika melihat bahwa ide pertama itu kok nempel gitu ya, kemudian kamu angkat, kemudian ini punya potensi yang sama persis dengan yang ini kan, cuman bagian atap yang ini kamu turunkan ke bawah kan, seperti itu kan. Jadi ini kayak tangga, sama aja gitu, sehingga yang bagian atas tinggal tetap ya proporsinya. Jadi proporsi yang tegak ini itu seberapa dan yang tangga ini seberapa. Ini juga membedakan dengan yang tadi yang mengambil ornamen. Di sini benar-benar dirimu melihat bentuk. Jadi kalau ada yang itu kan struktur bawah, kenapa dinaikkan? Kembali lagi kata kuncinya seperti yang dirimu sampaikan di kata awal, ada keunikan bentuk. Nah, itu kuncinya di situ. Keunikan bentuk yang coba diambil. Benar-benar lihat bentuk aja, tidak melihat value, tidak melihat fungsi, tidak melihat apapun. Jadi benar-benar mengambil bentuk. Ya, itu sah-sah aja. Gitu. Jadi sih lebih ya karena ini satu ide sih yang dilanjutkan. Gitu sih. Nah, ini juga sudah menjelaskan proses transformasinya dari yang awal sampai yang bentukan terakhir itu. Gitu sih. Secara ide, secara logika berpikir, proses berpikir transformasinya sudah ada, tinggal dirapikan aja ya. Begitu? Masih. Oke, sip. Ketika merapikan, Pak, apakah harus pakai SketchUp? Enggak. Tulisan sketsa kayak tadi itu enggak masalah, tinggal ya itu dirapikan supaya transformasinya jelas. Pak, sketsa tangan boleh. Saya itu lihat kontennya, bukan lihat tampilannya. Ya asal nggak terlalu berantakan lah. Nah, ini. Nah, jadi kalau saya ini ambil dari ornamennya aja sih Pak. Dari ornamennya itu diambil kayak bentuk dasarnya gitu, terus ditransformasi jadi mungkin lebih ke agak modern gitu bentuknya. Ya. Kita lihat yang itu yang bagian podiumnya itu diambil dari yang kayak ada bunga, ada daun-daunnya itu, terus yang towernya itu bagian daunnya. Juga towernya ini diangkat sedikit biar kayak ada tiang duduk di rumah baginya gitu. Terus selubungnya mungkin nanti ada pakai secondary skin yang mungkin di situ mungkin ada juga pakai ornamen-ornamennya. Terus ke gubahannya. Oke. Yang bawahnya. Jadi ngambil ornamen kemudian diterapkan jadi bentuk bangunan ya? Iya. Oke. Itu aja sih, seperti tadi catatannya, posisinya di mana di ornamen itu, yang atas itu di posisi aslinya, kemudian syukur-syukur kalau ada maknanya. Kemudian ini prosesnya sudah dari yang sini kemudian dirotate kan, jadi biasanya horizontal jadi vertikal. Ini sih sudah ada transformasinya sih. Seperti ini. Salwa boleh diturunin aja nggak? Yang perubahannya sekali. Bentuknya tetap horizontal. Oke, ketika ini pertanyaan saya,
motongnya ini kan terpotong itu. Terpotong ini karena apa? Maksudnya apa? Bukan maksudnya. Dasarnya apa? Dasarnya itu ke bentuk yang di ornamen tadi, Pak. Oke. Dari yang bentuk daunnya itu. Itu juga perlu dijelaskan ya, karena ini bentuknya sudah bentuk yang tidur tadi, horizontal, kemudian juga ngambil bentuk yang jadi yang di sini juga perlu ditampilkan juga bentuk lengkung tadi seperti apa ya, supaya jelas kenapa ini kok dipotong gitu. Sepertinya ini yang ini aja sudah cukup sih, yang secondary skin tidak perlu ditampilkan untuk tugas Arnus ya. Kalau saya sih fokus ke sini aja dulu, dan ini tinggal itu penjelasan seperti tadi ya, letaknya di mana, kemudian ada value-nya apa, maknanya apa gitu ya. Ke bentuknya aja ya Pak, jadi ya ke bentuknya ya. Bentuk bangunan aja. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi teknisnya silahkan langsung kirim ke Google Drive, karena minggu depan kalian udah cukup sibuk dengan Lebaran. Nanti materi tentang perkuliahan akan saya upload seperti biasa, yang sebenarnya tidak merubah tugas-tugasnya. Ini tinggal dirapikan dan masukkan ke Google Drive sesuai dengan nama kalian, dan beri nama filenya UAS saja, UAS Arsitektur Nusantara. Itu nanti saya nilai dari situ ya. Bagi teman-teman yang belum sempat asistensi tapi kemudian ragu mau tanya sesuatu, silakan manfaatkan WA Group. Bagi yang sudah PD, langsung di-upload aja di Google Drive. Dengan demikian maka perkuliahan Arsitektur Nusantara sudah selesai dalam pengertian pertemuan online-nya, tapi materi minggu kedua, minggu ke-13, 14, 15 nanti akan saya susulkan. Yang sedang saya buat adalah tentang Thomas Karsten, nanti tentang Andi Rahman dan Pak Eko Prawoto. Itu juga untuk melengkapi, terutama yang pakai ornamen-ornamen di Andi Rahman dan Pak Eko Prawoto. Melengkapi logikanya aja, tapi tidak akan merubah apa yang sudah kalian sampaikan tadi. Mungkin itu yang bisa diskusi kali ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Sekaligus saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin.